salam sejahtera bagi kita semua. Anak kami di kelas 11 kembali lagi bertemu dengan Ibu FT di pelajaran sosiologi. Baik, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai dilema. Nah, dilema apa yang terjadi? Dilema antara partikularisme dan kepentingan publik. Nah, apa itu partikularisme? Berarti lebih mementingkan kepentingan pribadi. Nah, sedangkan kepentingan publik sebaliknya lebih mementingkan kepentingan umum, sehingga terjadilah suatu dilema. Nah, dan itu faktanya sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Oke, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai berbagai jenis permasalahan sosial di ranah publik. Nah, berarti kita akan membahas mengenai masalah-masalah sosial yang ada di negara kita atau bahkan di dunia. Nah, untuk itu seperti biasa ya, persiapkan buku paketmu dan buka bukumu agar apa yang Ibu jelaskan kamu juga bisa lebih paham. Nah, dan kamu juga bisa mencari di referensi-referensi yang lain mengenai materi yang akan kita bahas kali ini mengenai permasalahan sosial. Nah, dan kali ini kita akan khusus membahas mengenai kemiskinan. Wah, ternyata kemiskinan itu adalah salah satu masalah yang paling besar yang terjadi di dunia. Nah, termasuk di Indonesia, semua dilatar belakangi oleh kemiskinan. Nah, untuk itu kita akan belajar mengenai kemiskinan. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai berbagai jenis permasalahan sosial di ranah publik. Nah ya, seperti yang sudah Ibu singgung tadi, bahwa sebelum pertemuan kali ini kita sudah membahas mengenai dilema partikularisme dan kepentingan publik. Nah, apa itu partikularisme? Berarti lebih mementingkan kepentingan pribadi. Nah, sedangkan kepentingan publik sebaliknya lebih mementingkan kepentingan umum. Nah, sehingga terjadilah dilema ataupun ya kebingungan, mana yang harus saya pilih, apakah saya harus egois atau saya itu harus peduli dengan orang lain. Nah, baik, kali ini kita akan membahas mengenai permasalahan sosial. Sebenarnya ada banyak ya, ada berbagai jenis permasalahan sosial yang ada di dalam masyarakat saat ini. Tapi dalam pertemuan kali ini kita akan membahas permasalahan sosial yang pertama, yaitu kemiskinan. Nah, kemiskinan sebagai masalah sosial. Nah, berbicara mengenai kemiskinan, ada dua orang sosiolog, yaitu Jilin dan Kuncoro, memberikan definisi sebenarnya apa itu kemiskinan. Nah, menurut Jilin, kemiskinan adalah kondisi ketika seseorang tidak dapat mempertahankan skala hidup yang cukup tinggi untuk memberikan efisiensi fisik dan mental. Nah, sedangkan menurut Kuncoro, kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Wah, setelah kita membaca, mendengar apa yang dikatakan oleh Jilin dan Kuncoro, nah, apa yang terlintas dalam benak kamu? Nah, pertama menurut Jilin dulu. Kemiskinan adalah kondisi ketika seorang tidak dapat mempertahankan hidup. Nah, untuk memberikan efisiensi fisik dan mental. Berarti menurut Jilin ini orang miskin itu adalah orang yang tidak bisa memberikan sesuatu kepada fisiknya. Berarti tidak bisa makan. Nah, tidak bisa menikmati hidup seperti shopping, nonton secara mental ya. Nah, berarti itu adalah miskin menurut Jilin. Nah, sedangkan menurut Kuncoro, nah, katanya kemiskinan itu di mana seorang itu tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum atau minimum adalah kebutuhan hidup yang paling rendah pun dia tidak bisa untuk memenuhinya. Nah, seperti mungkin hanya sekedar memakan nasi. Nah, dia tidak mampu. Nah, itu adalah miskin menurut Kuncoro. Nah, selanjutnya menurut Brandreth, apa katanya? Kemiskinan adalah ketidaksanggupan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan yang memadai
untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas. Nah, sedangkan menurut Levitan, kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup yang layak. Wah, kalau kita bandingkan dari keempat pengertian kemiskinan menurut para tokoh ini, yang mana yang sebenarnya benar-benar miskin? Nah, kalau menurut si Brandon, yang dikatakan miskin itu adalah orang-orang yang tidak sanggup mendapatkan barang dan pelayanan yang memadai. Nah, menurut Levitan, orang miskin itu orang-orang yang tidak bisa mendapatkan kebutuhan standar hidup yang layak. Nah, berarti menurut para tokoh ini berbeda persepsi ya. Nah, dari keempat pengertian kemiskinan bisa kita simpulkan, ada berbagai masukan ya, berbagai cara pandang berbeda mengenai sebenarnya apa itu kemiskinan. Kalau dari dalam benak kita masing-masing, apa itu yang dikatakan miskin? Apakah dikatakan miskin apabila kita tidak bisa membeli mobil? Apakah kita dikatakan miskin apabila kita tidak bisa makan? Nah, yang mana sebenarnya yang dikatakan miskin di sini? Nah, anak-anak ibu sekalian, ibu harap ya kalian bisa mengartikan sebenarnya apa itu kemiskinan. Nah, dari fakta yang bisa kamu lihat di lingkungan kamu misalnya. Bagaimana yang dikatakan miskin? Apakah cocok dengan pendapat Jilin dan Kuncoro, atau miskin itu lebih pas berdasarkan pendapat Brandlit dan Levitan? Nah, itu bisa kamu simpulkan di dalam benakmu sendiri. Itu akan ibu pertanyakan nanti. Baik, selanjutnya kita masuk ke bentuk-bentuk kemiskinan. Nah, kamu lihat juga di buku kamu ya, di slide ini. Nah, menurut Baswir dan Sumo Diningrat, ada dua bentuk kemiskinan. Yang pertama adalah kemiskinan absolut, dan yang kedua kemiskinan relatif. Nah, apa itu kemiskinan absolut? Nah, kemiskinan absolut yaitu keadaan orang-orang yang miskin memiliki tingkat pendapatan di bawah garis kemiskinan atau jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Nah, sedangkan kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang dilihat berdasarkan perbandingan antara tingkat pendapatan dan tingkat pendapatan lainnya. Nah, baik, ini ya bisa kita telah sedikit ya. Kalau berbicara mengenai kemiskinan absolut, ini berarti benar-benar miskin. Nah, benar-benar hidup di bawah garis taraf garis hidup yang layak ya, di bawahnya. Nah, sedangkan kemiskinan relatif ini, ya ini kemiskinan yang ya kita membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Nah, pada saat orang lain punya mobil, kita juga ingin punya mobil. Nah, sehingga kadang-kadang kita merasa itu sangat miskin karena kita membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Nah, sehingga bisa dikatakan kemiskinan ini ya akibat ya rasa tidak puas atau rasa ingin memiliki lebih dari yang sudah kita miliki. Nah, itu kemiskinan menurut Baswir dan Sumo Diningrat, absolut dan relatif. Nah, selanjutnya ternyata kemiskinan ini ada beberapa faktor yang menyebabkan. Ada 4 ya, faktor pribadi, faktor geografis, faktor ekonomi, dan faktor sosial. Nah, berbicara mengenai faktor pribadi berarti ini disebabkan oleh diri sendiri. Nah, misalnya karena penyakit mental, kecelakaan, buta huruf, kemalasan, pemborosan, dan penurunan karakter. Nah, berarti itu muncul dari diri kita sendiri. Salah satunya malas. Nah, ingat berarti kemalasan bisa menyebabkan terjadinya kemiskinan. Nah, yang kedua, faktor geografis. Nah, ini mungkin ya
letak geografis ya, seperti iklim dan cuaca, tidak adanya sumber daya alam yang memadai, bencana alam. Nah, ini salah satu juga penyebab terjadinya kemiskinan. Ini bisa kita lihat di negara-negara yang sumber daya alamnya itu belum bisa dipergunakan atau minim. Nah, atau cuacanya yang ekstrim sehingga menyebabkan yang banyak masyarakatnya itu menjadi kelaparan. Nah, yang berikutnya yaitu faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi meliputi apa? Misalnya distribusi kekayaan yang tidak merata, depresi ekonomi, pengangguran, dan penimbunan kekayaan yang tidak produktif atau hedonisme. Hanya gemar membeli. Nah, sehingga ada uang, lama-kelamaan uang itu akan habis. Nah, itu juga faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan. Nah, yang terakhir yaitu faktor sosial. Nah, apa itu faktor sosial? Nah, berarti di lingkungan kita. Nah, apa yang salah satunya? Sistem pendidikan yang kurang baik, perumahan yang tidak cukup. Nah, atau dalam rumah tangga salah kelola uang. Nah, sehingga ya menyebabkan kemiskinan. Lebih besar pasar daripada tiang, lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Nah, sehingga terjadilah kemiskinan. Nah, ini bisa kamu lihat di dalam slide ini ya. Ada pengemis, bencana banjir, pengangguran, dan pabrik yang ditutup. Nah, oke. Jadi anak-anak ibu sekalian, inilah materi kita pada minggu ini ya, mengenai masalah sosial di ranah publik yang kita kaji kali ini, yaitu mengenai kemiskinan. Dan ibu harap kamu benar-benar paham dengan apa yang sudah ibu jelaskan, dan kamu juga membaca buku serta mencari referensi-referensi yang lain yang sesuai dengan materi kita. Dan apabila ada yang kurang jelas, kamu bisa pertanyakan kepada ibu. Nah, oke, terima kasih.